wabarakatuh. Halo para pendengar setia podcast Gema Berwawasan, Suara Pengetahuan. Nah, kembali lagi bersama kami, saya Zahra Al-Munawwaroh sebagai host dan saya Rini Sukmawati sebagai host. Nah, pada hari ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Buya Syahrizal MPSI, yaitu salah satu dosen dari Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Buya sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yaitu dengan tema podcast kami seputar perjalanan dan inspirasi dosen untuk mahasiswa Iedu Asahan. Nah Buya, sebelum kita masuki ke pembahasannya Buya, kami mau tanya dulu nih kepada Buya. Apa sih sebelumnya kesibukan Buya selain mengajar di kampus Iedu Asahan kita ini? Apa sih kegiatan yang pernah dan sering Buya lakukan saat ini? Kesibukan Buya saat ini hanya mengajar saja. Mengajar saja. Sekaligus mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran untuk kita ajarkan kepada mahasiswa. Selebihnya urusan di rumah dengan istri, dengan anak. Jadi sisa-sisa waktu selepas mengajar untuk keluarga. Jadi hari-hari kehidupan kita untuk bekerja sebagai dosen dan untuk keluarga sekaligus beribadah. Beribadah juga. Nah, kan Buya ini Fakultas Tarbiyah ada berapa prodi tuh Buya? Ada 3 prodi Fakultas Tarbiyah. 3 prodi. Apa aja itu Buya? Ada prodi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama sampai. Ada prodi manajemen pendidikan Islam atau MPI. Dan prodi pendidikan Islam anak usia dini. Anak usia dini. Nah, pastikan Buya. Oh, satu lagi ada pasca. Pasca sarjana S2. Pendidikan agama Islam. Nah kan Buya, mengenai tentang pendidikan anak usia dini, biar Buya kan MPSI itu kan psikologi, berarti Buya ahli nih pakarnya. Jadi biasa saja. Fakultas Tarbiyah keguruan, mereka tuh banyak pasti yang jadi guru. Iya betul. Jadi Buya, apa tipsnya untuk mengajarkan kepada anak usia dini pastinya kan yang payah diajari, tips-tips untuk apalagi ini ya kan, apalagi kalau mengajar anak usia dini ya Buya harus kesabaran dan pasti menguji mental. Iya betul. Tipsnya lah Buya gitu, kayak mana gitu. Psikolog. Kalau Buya kan sebenarnya di tingkat institusi kita menyiapkan para calon-calon guru untuk mengajar di TK, RA atau PAUD. Jadi bagaimana calon-calon guru atau mahasiswa itu menjadi pendidik yang profesional. Mereka memahami bagaimana mendidik dari segi pedagogi. Mereka harus memunculkan kepribadian yang harus dimiliki, sosial, dan profesionalitas tentunya di dalam mengajar. Nah, di dalam pendidikan anak usia dini itu, dalam mengajar itu ditekankan kepada belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Education fine. Kurikulum merdeka apalagi nih. Iya, kurikulum merdeka. Nah, jadi kita dalam pendidikan anak usia dini untuk mengajarnya adalah bagaimana kita membuat anak itu senang, nggak bosan dengan kegiatan bermain, tapi yang bermain bernilai edukasi, positif ya. Ada pendidikan, ada makna yang bisa diambil dari kegiatan bermain. Nah, itulah esensi dari pendidikan untuk anak-anak. Gitu. Kalau misalnya untuk mengetahui psikolognya gitu Buya, gimana Buya? Ya, untuk mengetahui psikologi seorang mana ya anak? Seorang guru. Untuk mengetahui psikologis anaknya itu Buya. Kalau kita ingin mengetahui psikologi seseorang, kita itu banyak tools, banyak alat. Jadi hal yang sederhana gitu kita observasi, kita amati perilaku sehari-harinya. Bagaimana dia mensikapi ketika ada persoalan, ada masalah. Jadi kalau ada masalah yang membuat dia bisa marah, reaksinya gimana? Gitu. Jadi dari reaksi-reaksi yang dimunculkan itulah kita mengerti kepribadian seseorang. Ada orang yang tidak mengerjakan tugas, panik, ada yang tenang, santai, gitu. Ada juga yang kadang marah-marah. Nah, jadi
dari sikap atau respon seseorang itu kita bisa melihat, oh pribadinya seperti ini, orangnya kurang sabar. Iya. Ada juga ketika kita berjanji dengan seseorang itu dia tidak tepat janji, misalnya berarti tidak amanah. Dan juga ada, kalau dalam dunia psikologi itu ada alat-alat tesnya untuk mengungkap kepribadian seseorang. Gitu. Monitoring bisa juga ya. Bisa juga dengan wawancara. Oh, Iya. Gitu. Karena pribadi seseorang tuh apa yang ada di dalam diri seseorang. Iya, jadi sebagai guru harus profesional. Iya. Yang ada dalam diri seseorang itu apa? Pikiran. Nah, jadi bagaimana pikiran seseorang dan kebiasaan yang muncul sehari-hari, itulah gambaran daripada kepribadian seseorang. Seseorang. Itu kan Buya sebagai pengajar gitu. Pasti banyak sekali gitu Bu ya tantangan. Sekarang yang mungkin sering malas atau bolos gitu. Ini menyiapkan tugas mau tinggal praktis aja ya Bu ya gitu. Kalau dosennya nggak masuk ya mereka semalasan. Iya, Kebanyakan gitu sih Bu. Nah itulah kerjaan dosen itu sebenarnya banyak. Nah, yang terpenting selain ilmu yang kita berikan kepada mahasiswa, kita terus berikan motivasi kepada mahasiswa. Inspirasi juga. Nah tantangan bagi menurut saya menjadi seorang dosen itu adalah menimbulkan kesadaran pada mahasiswa akan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau mahasiswa punya tugas, makalah, presentasi, nah kita timbulkan bahwa tugas itu harus dikerjakan dan dikerjakannya itu harus bermutu, berkualitas gitu loh. Nah, makalahnya bagus isinya, lalu penulisannya juga harus rapi. Dan yang terpenting itu saat mempresentasikan tugas. Kalau di kampus kita ini kan biasa. Iya betul. Ya, setiap ada tugas dari dosen, makalah, presentasi, diskusi, tanya jawab, dan lain-lainnya kan. Nah, saya temukan di situ ada sebagian banyak itu kadang mahasiswa tuh yang tidak menguasai tugas-tugas. Kenapa dia tidak menguasai tugasnya? Karena jarang mengulang lagi. Karena belum muncul kesadaran dia akan pentingnya tugas dan belajar yang dilakukan itu. Padahal dengan tugas itu kan akan memberikan nilainya yang bagus kan? Dosen menilai presentasinya bagus, makalahnya bagus, semua dijawab. Itu jadi catatan tuh. Jadi kualitas itu dibentuk dari tugas-tugas kecil yang sehari-hari itu dilakukan. Nah, kalau kualitasnya bagus, itu nilainya bagus. Iya betul itu Bu ya. Pasti itu ya kan. Karena setiap menjadi dosen itu pasti ada tantangan. Sebagai guru pun ya kan Bu ya. Pasti banyak tantangan sekali. Oke, segini dulu pertanyaannya. Nanti kita akan lanjut di season berikutnya. Sampai jumpa kembali lagi. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast Gema Berwawasan. Nah, masih seputar tentang pertanyaan yang sebelumnya nih bersama Buya kami, yaitu Buya Syahrijal Empesi. Iya, betul sekali. Ini kan Buya, banyak sekali nih di zaman yang era modern ini, media sosial berkembang pesat. Ya, benar sekali. Kalangan remaja, mahasiswa dan mahasiswi kan Buya. Jadi menurut Buya itu lebih banyak mana pengaruh positif atau negatifnya untuk mahasiswa pada saat ini kan dengan perkembangan zaman banyak itu tugas-tugas yang dari AI, apakah itu malah membuat pengaruh negatif atau ada nilai positifnya? Iya, pastinya ada sih kan, apalagi mereka selalu ke AI ya kan. Jarang buka buku jadinya. Betul. Nah, bicara pengaruh atau dampak terhadap teknologi digital saat ini, sekarang yang ngetren itu kan AI. Jadi mana dampaknya, lebih besar positif atau negatif? Itu jawabannya tergantung kepada penggunanya. Dia memiliki pemahaman enggak tentang menggunakan AI? Nah, kalau digunakan pada hal-hal yang positif, artinya untuk membantu tugas-tugas sehari mahasiswa, makalah, membuat penelitian-penelitian, atau tugas-tugas akhir, itu sangat membantu. Namun ingat, ya kita tidak sepenuhnya mengandalkan AI dalam penyelesaian masalah tugas kuliah.
Nah, nanti logika kita yang tumpul, kreatifnya kita hanya mengolah tangan kita jari-jari humus saja kan. Jadi tidak mau Tinggal berpikir copy paste, lagi. tidak mau berpikir. Artinya harus kita munculkan kesadaran bahwa teknologi ini hanya membantu saja. Nah, selebihnya adalah kita harus munculkan juga analisis daya kreatif kita juga di situ. Dan yang terpenting adalah bukan hanya tugas-tugas selesai dikerjakan, tapi yang penting dibaca, dipahami. Nah, karena ilmu itu sejatinya harus ada di sini, di alam pikiran kita, bukan ada di alam laptop itu. Jadi orang yang berilmu itu ketika ditanya bukan langsung buka laptop, AI apa jawabannya. Dia orang berilmu itu, Tahuannya ya kan. begitu ditanya, dia langsung terus bisa menjawab. Jadi ilmu itu melekat dalam alam pikirannya. Begitu ditanya taktis. Iya Bu ya, jadi banyak yang menggambarkan mahasiswa yang masa kini ya mungkin Bu ya, tentang mahasiswa yang dilanda-landa tugas, apalagi yang semester akhir lagi sibuk revisian dan skripsian gitu Bu ya. Bagaimana satu kata untuk menggambarkan mereka supaya lebih semangat kan? Iya, ya. Ya, tugas itu adanya sarana ya untuk meningkatkan kemajuan mahasiswa. Jadi tugas kegagalan dalam mengerjakan tugas itu bukan sesuatu akhir ya, tapi proses. Jadi untuk mahasiswa itu yang penting ya, terus dia mau mengejar ketertinggalan dan terus membangkitkan semangat dan rasa keingintahuannya untuk terus mau belajar. Nah, karena tanpa membangkitkan rasa keingintahuan seseorang itu, orang akan terhenti pada proses belajar yang seharusnya dia bisa lebih kuasa dia kembangkan. Sama orang cerdas, orang berbakat tuh hebat. Gitu. Tapi ketika dia tidak memiliki kebiasaan yang bagus, maka kecerdasan dan bakat itu bisa terhenti. Tapi ketika seseorang memiliki kebiasaan, kedisiplinan, jiwa rasa ingin tahu yang kuat terhadap sesuatu, maka dia akan secara kontinu terus belajar. Terus belajar menggali ya. Dan dia tahu goal setting akhirnya terhadap ilmu yang dia pelajari itu, dia mau jadi apa. Nah, maka belajar untuk menimbulkan semangat itu adalah kuncinya tujuan. Tujuanku mempelajari ilmu Al-Quran hadis itu apa sih? Tapi dia kalau berpikir aku mempelajari ilmu Al-Quran hadis, ingin menjadi pakar hadis di Indonesia, Sumatera Utara saja udah hebat. Saya mempelajari fikih, tujuan saya ingin menjadi pakar fikih di Indonesia, di dunia. Jadi gantungkan sesuatu yang kita lakukan tuh pada tujuan. Nah, nanti itu pada akhirnya itu akan menimbulkan kesadaran. Iya, betul. Kita akan menemukan jati diri kita. Apa sesungguhnya yang mau kita raih dari proses kita belajar selama ini. Iya, betul ya. Kan gitu. Berarti kita kalau misalnya kita ingin menemukan jati diri, harus kita mengikuti tujuan hidup kita itu apa ya? Tujuan hidup kita itu apa. Ya, betul. Nah, dan belajar ini sebenarnya investasi jangka panjang. Yang kita pelajari itu memang belum kita rasakan nikmatnya saat ini. Tapi dengan belajar kita serius itu nanti akan membuka jalan-jalan peluang kita yang lebih baik. Nah, kadang-kadang mahasiswa yang kuliah itu, apalagi yang memang nanti setelah tamat mau jadi apa, ya udah belajar aja. Dia nggak berpikir belajar itu penting kuasai dulu ilmunya. Manfaat saat apa? Saat ada sesi penampilan, sesi tes kerja, sesi ketika orang butuh pemateri narasumber berkaitan dengan keilmuan itu, ketika kita mampu, kepercayaan itu akan membangkitkan ya semangat kita. Iya, betul. Dan kita jangan berpikir lagi kesuksesan itu. Kesuksesan itu udah akan menyertai gitu. Jadi orang sukses itu bukan karena kuliah. Gitu. Jadi kuliah, jadi sukses itu dampak saja daripada orang kuliah, kan kuliahnya benar-benar. Iya Bu ya. Jadi kan Bu ya,
Menurut Buya itu hal apa yang dapat menginspirasi mahasiswa akhir ataupun mahasiswa di kalangan Fakultas Tarbiyah ini untuk tumbuh semangat lagi dalam Ya, menyelesaikan betul, Bu, ya. tugasnya atau Lagi sibuk ya kan? sibuk hal-hal lain, hal apa yang dapat menginspirasi mereka gitu. Jadi kata dari saya jangan menyerah, ya kan? Iya. Go on terus. Nah, jangan kita berputus asa. Iya. Gitu. Orang kadang kan menyerah dengan badai, ya. Iya. Jadi kalau kita menyerah terhenti saat itu juga. Jadi kita berusahalah menjadi seorang mahasiswa yang betul kita menguasai problematika kita. Apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, dan kita antisipasi. Nah kadang-kadang mahasiswa itu ada problemnya banyak. Problemnya nggak mampu menerima pelajaran, tugas-tugas itu nggak mampu diselesaikan. Ya kita maklum saja kadang orang itu IQ-nya kan beda-beda ya. Iya betul Bu. Ya, betul. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau Dimaklumi lah ya. IQ-nya rendah itu agak berat menangkap, mencerna pelajaran. Kalau IQ-nya tinggi gampang. Tapi di sisi lain ada juga orang yang mungkin kemampuannya ada, tuh problemnya beda juga. Ada problemnya nggak mampu beradaptasi dengan teman-temannya di kelas. Terasing, dikucilkan, dibully. Iya. Padahal dia punya kemampuan. Tapi itu berbeda-beda setiap orang. Ada juga yang karena uang kuliahnya nggak dibayar, ya kan, ekonominya lagi seret, orang tuanya lagi bangkrut. Jadi ya jangan berputus asa. Setiap masalah itu ada jalan keluar. Dan coba ketika ada problem, ya itu kita bisa saling berbagi, mencari orang-orang yang bisa membantu kita. Banyak kok jalan. Yang penting ingin selalu berusaha. Iya. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan tugas, cari teman yang pintar untuk berdiskusi. Iya betul. Ya kan? Pokoknya selalu berusaha, jangan pantang menyerah. Karena setiap betul. orang ada masanya ya kan Bu ya. Dan setiap masa pasti ada orangnya. Tapi kadang mahasiswa ini sebelum badai pun udah menyerah. Iya. Dan yakinlah badai pasti akan berlalu. Iya. Seberat-beratnya masalah juga akan selesai. Iya, jalanin aja. Syukurin ya Bu ya. Yang penting ketika ada masalah, sukses kita atas. Kalau nggak sukses itu jadi masalah. Hidup ini terus berjalan terus, jangan kita fokus. Namanya tempat kehidupan harus terus berproses. Iya. Oke Bu ya, nanti kita akan lanjut seputaran pertanyaan selanjutnya atau kita masuk ke season berikutnya. Sampai jumpa lagi. Halo, masih seputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yaitu Buya, apa sih pesan Buya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di IAIDU Asahan ini Iya betul untuk ya. menjadi lebih semangat dan Iya pantang menyerah? betul ya. Jadi bagi para mahasiswa yaitu asah, ya, kuliah ini adalah sebuah proses yang sangat indah. Maka jalanilah proses. Kuliah, berdiskusi, adanya tugas-tugas, nikmatilah. Ya, dan ambillah manfaat peluang-peluang dalam pendidikan ini untuk kemajuan diri kita. Iya betul ya, jangan sia-siakan. Jangan sia-sia. Selagi kita masih bertemu dengan teman-teman kita, jadikan mereka itu relasi hubungan ke depan. Iya. Dan menjadi seorang mahasiswa itu adalah kuncinya kita harus yang pertama, karena kita belajar, kita harus memiliki kemampuan, ilmu. Itulah intelektual. Dan juga kita harus memiliki karakter yang bagus atau moral yang bagus. Jadi kekuatan mahasiswa itu ketika dia telah selesai dari pendidikannya adalah memiliki pengetahuan yang luas di dalam ilmu. Iya Bu ya. Sehingga dia berhadapan dengan pekerjaan yang menyangkut bidang-bidang, memiliki penguasaan bidang ilmu itu. Dan iya. Dan juga harus memiliki karakter yang baik. Jadi manfaatkan peluang
selagi masih kuliah ini yang membentuk jati diri kita. Karakter apa yang harus kita kuasai menjadi seorang mahasiswa? Nah, itu tadi Bu ya. Nah, Karakter apa nih Bu ya? adalah karakter disiplin. Disiplin, betul, Iya. betul sekali. Pastinya mahasiswa harus Karena disiplin itu Iya. nanti tanpa kita sadari akan membentuk kualitas diri kita sendiri. Iya. Kita memiliki planning dan perencanaan, maka mendisiplinkanlah planning dan perencanaan itu untuk aktivitas yang kita lakukan. Bayangkan kalau seorang mahasiswa itu dia belajar berkomitmen 1 hari 3 jam saja, dia membaca secara konti tiap hari 3 jam itu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau dia tambah lagi waktunya untuk belajar, lebih sangat luar biasa sekali. Iya, betul sekali Bu ya, bahkan ilmunya makin luasa ya kan ya. Dan gapailah impian. Gapai nanti. Orang hidup itu kan punya impian. Iya. Iya, setiap orang pasti punya impian gitu. Dan impian kita itu kita spesifikkan. Kita ingin mengarah pada tujuan impian menjadi seperti apa. Ini menjadi seorang guru apa. Iya. Itu. Nah, dan juga kita harus memiliki namanya soft skill dan hard skill. Kita memiliki keterampilan. Iya. Keterampilan apa? Harus memiliki jiwa kepemimpinan. Termasuk juga jujur, amanah, ya kan, atau bisa dipercaya. Dan hal yang terpenting dari semua itu adalah integritas. Integritas. Jadi itu sangat penting sekali. Dan terus fokus pada impian-impian, tujuan-tujuan dilakukan. Karena tanpa fokus kita akan buyar. Oh, betul ya. Apa mau kita lakukan ya kan? Kalau tidak konsentrasi, ya ngomong sekali. Iya. Jadi fokus dan konsentrasi itu sebuah kemampuan yang sederhana, tapi pengaruhnya sangat besar sekali. Iya, betul. Jadi Buya, harapan Buya nih untuk perkembangan kampus kita ini, apalagi yang sudah masuk mana pasca sarjana, Iya. yang udah ada pasca sarjana atau S2-nya prodi apa tadi Buya? Pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah, satu lagi HKI ya, HKI. di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Apa harapan Buya nih? Saya itu sebenarnya banyak sekali harapan Iya. dari capaian-capaian yang sudah didapatkan. Kita cukup apresiasi dengan ada pendidikan pasca sarjana ya. 2 pasca sarjana tahun ini telah berdiri. Sebuah pencapaian yang gembira. Iya, tangan dong. Ya ini karena kinerja kepemimpinan juga yang mengorganisir itu untuk mencapai tujuan-tujuan. Nah, namun bila kita melihat realita dengan kondisi kampus kita saat ini, ya, tentunya harapan saya adalah kita harus membangun kualitas. Kualitas yang pertama itu kualitas fisik. Nampaknya bangunan fisik kita ini perlu lagi direnovasi, diperbaiki. Iya. Nah, agar kampus kita ini indah. Karena keindahan itu bagian dari kualitas dan wujud daripada pelayanan. Nah, toilet-toilet kita yang bersih. Nah, habis itu lingkungan halaman kita yang bersih. Masih lihat memandangnya. Fasilitas-fasilitas kita baik wifi itu memadai untuk para mahasiswa, untuk juga para dosen dan para tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan. Iya. Nah, mungkin pastilah kekurangan-kekurangan itu ada. Apa yang menjadi kekurangan itu menjadi saran untuk perbaikan kita ke depan. Iya. Nah, dan yang terakhir pembelajaran. Gitu. Artinya ini harus saling bersama-sama untuk membenahi. Nah, terutama dosen. Ya, jadi untuk kehadiran dalam mengajar itu harus jadi prioritas. Karena mahasiswa yang datang kemari itu untuk belajar cari ilmu. Kalau tak datang, apalah dapatnya kan? Iya, betul sekali. Nah, jadi pengelolaan pembelajaran di kelas juga harus juga bermutu. Syarat menjadi seorang dosen itu dia harus menguasai materi yang diajarkan. Dan bisa menggunakan seperangkat teknologi yang ada. Dan untuk mahasiswa begitu juga.
Ya, jangan terlalu membanding-bandingkan. Nggak ada habis-habisnya kalau dibanding-bandingkan. Nah, kita lihat aja dengan realita kita saat ini. Betul, Bu, ya. Semoga lah kami doakan kampus Yadu kita ini semakin berkembang dan jaya mendunia sekali. Amin. Ya, itu daripada. Ya Allah, seru sekali podcast pada hari ini bersama Buya kita, Buya Syahrijal Empathy. Nah, jangan lupa untuk pantau terus episode-episode selanjutnya dan luar biasa sekali obrolan kita pada sore hari ini. Banyak ilmu, banyak motivasi, dan tentu saja banyak wawasan baru yang dapat kita ambil dari narasumber pada hari ini. Yang sangat spesial ini. Ya. Oke, saya Rini Sukmawati sebagai host. Dan saya Zahra Al-Munawwarah sebagai host. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Tetap semangat dan tetap berwawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll